Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita dengarkan tentang materi yang akan kita bahas. Dan materi ini sesungguhnya adalah materi yang berat. Wa ghairutukan ya'murun nasa bittuqa. Tabibun yudawin nasa wat tabibu ali. Tidak bertakwa tapi memerintahkan orang untuk bertakwa. Dokter seringkali mengobati manusia akan tetapi dia juga sebenarnya sakit. Bahwa yang berbicara ini bukanlah orang yang sempurna, telah menjadi seorang bapak yang mendidik keluarganya dengan baik. Akan tetapi kemudian kita semua belajar. Meskipun dokter seringkali mengobati manusia, akan tetapi sebenarnya dia pun tidak bebas dari rasa sakit. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat terlintas ketika membahas tentang sosok ayah di dalam Al-Quran bagi saya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naran, dari api neraka. Ayat ini memberikan pelajaran bagi kita tentang bagaimana seharusnya seorang ayah, seorang pendidik secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Syaratul awal, syarat yang pertama untuk menjadi seorang pendidik, untuk menjadi seorang ayah, mengasuh anak-anaknya, hendaknya dia beriman. Urutan ini Allah sebutkan sebagai bentuk untuk menunjukkan bahwa hal ini sangat penting dan sangat besar. Keimanan seorang ayah di dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, seperti dalam hal-hal yang lain, dalam hal ibadah. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Tapi dalam hal mendidik,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil di sini hanyalah orang-orang yang beriman. Bahwa kelayakan seorang ayah untuk memberikan contoh kepada anak-anaknya, untuk mengasuh anak-anaknya, syarat yang pertama dia harus beriman. Sebab dia akan memperlihatkan semua sikap, dia akan dicontohi dan ditiru segala hal yang menimpa kehidupannya. Dan bapak atau ayah ini adalah contoh terbesar, penanggung jawab terbesar dalam kehidupan rumah tangga. Semua sikap, semua respon akan dilihat, akan dibaca, akan didengar, akan diketahui oleh anggota keluarganya. Dan jika segala sesuatunya tidak dihadapi dengan keimanan, ada masalah, lalu kemudian misalnya ada masalah, pergi ke dukun, pergi ke sandro. Ada masalah kesehatan, ada masalah kesempitan hidup, ada masalah rezeki. Yang nampak, yang kelihatan adalah keputusasaan. Makanya keimanan ini adalah pelajaran yang sangat penting, modal yang wajib dimiliki oleh semua pendidik, oleh semua ayah yang akan mengasuh anak-anaknya. Nabi Ibrahim, perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim terhadap anaknya Ismail. Memang tidak lama, bahkan banyak meninggalkan anaknya karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata keimanan, ketakwaan, kesalehan seorang bapak, seorang ayah itu sangat berpengaruh kepada anak-anaknya. Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail waktu itu masih dalam keadaan menyusu, meninggalkan di suatu tempat yang tandus di Mekah. Tidak ada orang pada saat itu. Sampai Hajar mengatakan, ya Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukuna bil wadi alladhi laysa fihi insun wala syai'. Wahai Ibrahim, kemana kamu akan pergi? Engkau tinggalkan kami di sini di tempat yang tidak berpenghuni dan tidak ada apa-apa, tidak ada air, tidak ada buah-buahan. Akan tetapi ketakwaan, keimanan, kesalehan seorang ayah itu sangat berpengaruh kepada keluarganya, pada istrinya. Pada saat itu Nabi Ibrahim berjalan, tidak menoleh, tidak mengucapkan sepatah kata pun, tidak mempedulikan berapa kali Hajar mengucapkan perkataan itu kepada Nabi Ibrahim. Bukan berarti dia tidak mempedulikan, tapi keimanannya, ketakwaannya kepada Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat dia berjalan tanpa menoleh sedikit. Akan tetapi yang membuat dia terhenti, yang membuat dia mengangguk, yang membuat kalimat keluar dari mulutnya adalah ketika Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk ini? Terhenti Nabi Ibrahim. Kemudian dia mengucapkan, na'am, iya, Allah yang memerintahkan saya. Menjalankan perintah Allah bagi seorang ayah itu akan memberikan pengaruh yang besar bagi anaknya. Meskipun mungkin dia tidak setiap hari, dia tidak setiap waktu berada di samping anaknya, tapi kesalehan seorang ayah, ketakwaannya itu sangat penting. Keimanannya sangat penting. Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Kita harus ketahui apa itu iman. Kembali ke pelajaran rukun-rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat,
Ya, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadarnya, beriman kepada hari akhir, dan semua yang harus kita imani. Seorang ayah hendaknya menghiasi dirinya, memperkaya dirinya dengan hal itu. Betapa banyak pelajaran yang kita dapatkan dari seorang ayah. Tatkala ada masalah, ada musibah yang menimpa, kemudian dengan bahasa yang mudah dia mengucapkan qadarullah wa masya'a fa'al. Sesuatu ini adalah sesuatu yang Allah telah takdirkan. Apa yang Allah kehendaki, itulah yang terjadi. Ketika ada musibah, bangkrut, usaha yang dibangun sekian lamanya kemudian hilang dalam waktu seketika, kemudian dia mengatakan sesuatu ini telah Allah takdirkan, dulu kita tidak punya, lalu kemudian Allah berikan, lalu kemudian Allah mengambilnya kembali. Apa yang bermasalah? Dan itu didengarkan oleh semua anggota keluarganya. Penanaman akidah dan keimanan yang akan dibawa terus menerus oleh keluarga itu, oleh anak yang mendengarkannya. Nabi Ibrahim contoh ketaatan, kesabaran, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hanya orang beriman yang pantas untuk mendidik. Hanya orang-orang yang beriman yang pantas untuk kemudian dicontohi. Ya ayyuhalladzina amanu, ku artinya pelihara, jaga. Sesuatu yang dipelihara ini adalah sesuatu yang sudah ada, sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dan anugerahkan. Allah memerintahkan kita untuk merawat, Allah memerintahkan kita untuk menjaga yang asalnya waqa, yaitu menghindarkan dari segala hal yang bisa merusak. Waqa dari kata al-wiqayah, bentuk masdar dalam bahasa Arab, artinya menjaga. Jagalah, peliharalah. Menjaga bukan membatasi. Menjaga adalah memelihara, menjauhkan dari segala hal yang bisa merusaknya. Menjaga adalah bagaimana sesuatu itu bisa tumbuh dengan baik tanpa ada gangguan. Menjaga, memelihara. Ku anfusakum, peliharalah diri kalian. Kenapa di sini Allah memerintahkan dan mendahulukan diri kita? Dan di sini yang harus kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ganti atau dhamir dalam bahasa Arab, dhamir laki-laki, yaitu wawul jamaah. Ku anfusakum, jagalah diri kalian. Anfusakum, kum di sini laki-laki. Jagalah diri kalian. Bahwa seorang ayah ketika mendidik, bahwa dia mendidik dengan perbuatannya itu lebih kuat. Sebab dia sebagai contoh. Sebab dia sebagai contoh. Dia lebih banyak dilihat dan ditiru. Sebab yang lebih banyak berbicara itu ibu. Yang lebih banyak berbicara itu ibu. Walaupun seorang ayah tidak boleh lupa untuk memberikan nasihat-nasihat terbaiknya, petuah-petuahnya. Kita ini selaku seorang ayah harus lebih dahulu mencontohkan, ku anfusakum, peliharalah diri kalian. Jagalah diri kalian. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kita. Tidak langsung mengatakan jagalah keluarga kalian, tapi Allah mengatakan jagalah diri kalian. Anfusakum, ku anfusakum wa ahlikum, dan keluarga kalian.
Barulah di sini Allah menyebutkan dan keluarga kalian. Keluarga di sini termasuk istri. Keluarga di sini termasuk adalah anak-anak. Keluarga adalah yang Allah kumpulkan kita dalam satu rumah, dalam hubungan nasab. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini tanggung jawab yang besar. Kalau kita sudah memahami ayat ini, tentu segala hal yang kemudian yang mengharuskan kita menghindarkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka, kita harus lakukan. Dan kita bertanggung jawab untuk semua yang berada dalam kekuasaan kita selaku seorang ayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abdullah bin Umar. Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in, setiap kalian itu adalah pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan ditanya, akan bertanggung jawab tentang kepemimpinannya. War rajulu ra'in fi ahli baitihi, dan seorang laki-laki itu adalah pemimpin terhadap keluarganya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan ditanya, bertanggung jawab tentang keluarganya. Seorang ayah di dalam keluarganya, kalau memang situasinya mengendaki dia harus marah, dia harus marah. Sebab segala sesuatunya akan dia bertanggung jawab. Segala sesuatunya dia akan bertanggung jawab. Istrinya melenceng dari jalan yang benar, tidak melaksanakan salat, tidak menjalankan perintah Allah, dia harus memberikan nasihat dan pelajaran yang baik kepada istrinya. Bukan suami yang baik yang memperturutkan setiap apa yang diinginkan oleh keluarganya, lalu kemudian dia meninggalkan tanggung jawab akidah, tanggung jawab ibadah, tanggung jawab nafkah yang halal, pendidikan yang baik kepada keluarganya. Sebab kalau seperti itu, berarti dia belum menjalankan perannya sebagai seorang ayah. Ayah ini memelihara, ayah ini menjaga, bukan membiarkan, bukan memperturutkan apa yang diinginkan oleh keluarganya. Akan tetapi dialah yang bertanggung jawab untuk kemudian memberikan aturan, memberikan batasan-batasan kepada keluarganya. Sebab jika tidak, Anda yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beban kita sebagai seorang ayah ini tidak ringan. Untuk kemudian kita cuek, tidak memikirkan, itu bukan solusi. Untuk kemudian kita tinggalkan dengan alasan bahwa kita sibuk mencari nafkah, itu tidak akan menjadi pembebasan nanti kita di hari kemudian. Tetap tanggung jawab kita selaku seorang ayah, tanggung jawab agama, tanggung jawab pendidikan kepada anak kita, kepada istri kita. Mau lari kemana? Semuanya kita akan pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kepada istri, pada anak-anak, perhatikan bahwa jangan pernah menganggap bapak kita ini, ayah kita ini sama sekali tidak memiliki peran terhadap diri kita. Kita tumbuh seperti ini, ya, itu hampir semua dari ayah. Apa yang kita makan, semua tenaganya, keringatnya, waktunya, umurnya, kesehatannya habis di situ. Lalu kemudian yang kita lihat itu hanya berupa rupiah yang mungkin 50.000 satu hari.
50.000 atau 30.000 satu hari. Tapi kita tidak melihat dan tidak mengetahui bahwa ternyata itu adalah perasan jusnya dari tenaga, dari waktu, dari pikiran, dari umur, dari waktu yang dia luangkan, dari harga diri yang kita tidak tahu bahwa dia direndahkan dengan pekerjaannya di luar sana, dan kita tidak tahu itu. Yang kita tahu bahwa itu pulang dalam bentuk rupiah. Maka dia ugi, maka dia engkau tu mabata tahu. Kamu sudah jadi orang seperti itu, jangan menganggap bahwa perang ayahmu tidak ada, walaupun mungkin tidak setiap waktu, tidak setiap hari bersamamu. Semua umurnya habis mencari rezeki, mendoakan, dan doa ayah ini sangat penting. Yang kita ketahui doa ibu sangat penting, tapi banyak orang, bahkan ayah pun lupa bahwa doanya itu sangat penting. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wujud doa dari Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mencantumkan doa tersebut. Rabbana wab'ats fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim. Allah mengatakan, atau Nabi Ibrahim, ya, yang Allah cantumkan di dalam Al-Qur'an, Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, utuslah fihim, wab'ats fihim, di kalangan mereka ini rasulan, seorang utusan dari kalangan mereka, min anfusihim, yang akan membacakan kepada mereka kitab-kitab mereka. Jauh jaraknya, lalu kemudian Allah mengabulkan doa itu dan diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan kota Mekkah, meninggalkan istri dan anaknya di sana, tidak ada biji-bijian, tidak ada buah-buahan. Tapi Nabi Ibrahim berdoa. Ketika sampai di satu tempat yang agak tinggi, lalu kemudian Nabi Ibrahim menoleh ke Ka'bah, lalu kemudian berdoa, Rabbana, ya Tuhan, inni askantu min dzurriyyati, sungguhnya saya telah menempatkan dari keturunan biwadin ghairi dzi zar'in, di tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan sedikit pun, inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang mulia, yang terhormat, yaitu Ka'bah. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, semoga yang saya harapkan agar mereka ini menjadi orang-orang yang mendirikan salat, yang mendirikan salat. Farzuqhum minas samarat faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat, jadikanlah hati-hati manusia cenderung mencintai mereka, dan beri mereka rezeki berupa rezeki buah-buahan agar mereka bersyukur. Ini doa Nabi Ibrahim, doa seorang ayah. Jadikan mereka ahli ibadah, mendirikan salat. Nabi Ismail, jadikan mereka dicintai, lalu kemudian datang suku Jurhum dan hidup berdampingan di sana, dan menjadilah Nabi Ismail orang yang dicintai oleh mereka. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan buah-buahan dan jenis tumbuh-tumbuhan di sana. Doa dari mana? Doa Nabi Ibrahim. Bagaimana doa Nabi Zakaria tatkala beliau sangat mengidam-idamkan seorang anak? Inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya Allah, tulang sudah keropos, sudah tua, kemudian kepala sudah beruban. Fahabli min ladunka waliya, beri saya keturunan, yarisuni wa yarisu min ali Ya'qub, yang bisa mewarisi. Meminta keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta keturunan yang saleh.
Jangan anggap enteng doa seorang ayah. Dan kita seorang ayah jangan tidak mau berdoa untuk anak-anak kita. Doa kita sangat penting, sebagaimana yang dicontohkan oleh para nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula para ulama, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari api neraka. Nabi SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrati, setiap yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu, ingat orang tuanya, yuhawwidani, yang kemudian akan menjadikan dia Yahudi, au yunassirani, atau menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan dia Majusi. Peran orang tua sangat penting, terutama kita selaku seorang ayah. Selaku seorang ayah, bekal agama itu tidak boleh ditawar-tawar. Anda harus belajar. Anda harus belajar bahkan sebelum Anda membuatnya. Ada adabnya. Kita harus belajar bahkan sebelum kita menikah. Ada pelajaran-pelajarannya. Sebagai seorang ayah, ilmu agama itu sangat penting. Walaupun sesibuk apapun, jangan tinggalkan untuk belajar. Sebab ilmu ini sangat penting. Lalu kemudian dari ilmu inilah akan berubah menjadi amal. Dari amal inilah kemudian kita akan nasihatkan kepada keturunan kita. Kalau kita tidak punya ilmu, dengan apa kita bernasihat? Faqidus syai' la yu'ti. Yang tidak memiliki dia tidak akan bisa memberi. Yang tidak memiliki dia tidak akan bisa memberi. Maka ketika kita menginginkan kebaikan, miliki kebaikan tersebut. Walaupun setelah itu kita berusaha menuntut ilmu, kita berusaha untuk memperbaiki anak keturunan kita, setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-walid dengan al-ab, walid artinya betul-betul yang melahirkan, air maninya. Kalau ibu, al-walidah yang betul-betul keluar dari rahimnya. Al-walid, kullu maulud, setiap yang dilahirkan. Artinya setiap orang itu pasti lahir dari ayah dan dari seorang ibu. Tapi perhatikan, fa'abawahu, tidak mengatakan fawalidahu, walidahu yang melahirkan keduanya. Abawahu, seolah-olah di sini ada perpindahan dari yang tugasnya hanya melahirkan menjadi tugas abawa. Abawa ini adalah orang yang memiliki pengaruh yang besar. Fa abawahu yuhawwidani, kedua orang tuanya lah yang kemudian berpotensi menjadikan dia Yahudi. Betul bahwa kita melahirkan, tapi bukan tugas kita itu tidak terhenti di situ. Kita kemudian harus menjadi seorang abun setelah menjadi seorang walidun. Setelah kita melahirkan, kita menjadi seorang ab yang bertanggung jawab memberikan pengaruh besar kepada keluarga kita.
fa'abawahu. Banyak yang menjadi walid, tapi tidak banyak. Maksudnya bukan banyak, semua yang melahirkan itu menjadi walid, tapi banyak yang kemudian tidak menjadi seorang abun ini lebih umum. Bahkan yang tidak melahirkan pun bisa dikatakan abun, saking kuatnya perannya ini. Bahkan yang tidak memiliki anak pun dia boleh mengatakan dirinya saya abu ini, abu ini, walaupun dia tidak memiliki anak. Begitu pula ummun, ibu, walidatun, yang melahirkan, tapi setelah itu Anda harus menjadi induk, dengan semua makna yang terkandung di dalamnya, dengan kasih sayangnya, dengan perhatiannya, tempat kembali. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita selaku orang tua, selaku seorang ayah, kita mungkin mengatakan, bagaimana Ustaz, saya sudah beranak pinak, keadaan saya seperti ini. Andai waktu bisa diputar, mungkin saya bisa memperbaiki Ustaz, seperti yang antum ceramahkan. Saya akan menuntut ilmu, sebelum saya menikah saya akan memperbaiki diri saya. Tidak ada kata terlambat. Maka ketika kita tidak punya ilmu, kita bisa belajar, tapi ilmu kita terbatas. Tetap kita sebagai abun yang berperan penting untuk arahkan anak kita, tempatkan dia di tempat yang baik untuk agamanya. Ini yang paling penting, untuk agamanya, bukan untuk kehidupan dunianya, untuk agamanya. Tempatkan dia di tempat-tempat di mana dia akan melihat orang-orang salat, di mana dia akan mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempatkan di situ, di mana dia akan dinasihati, di mana dia akan selalu diingatkan tentang firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang keadaan itu, kondisi itu kita tidak temukan di rumah kita, sebab lingkungan itu sangat penting. Lingkungan itu sangat penting. Apalagi kita yang di rumah, yang sibuk, suami istri sibuk kerja, tidak ada waktu untuk keluarga. Sepertinya memang kehidupan membawa kita ke arah itu. Jangan berputus asa. Tetap kewajiban ada pada kita untuk mengarahkan anak-anak kita. Buatlah harta yang kita cari itu berberkah dengan membiayai anak kita di pesantren menuntut ilmu. Bukan hanya dimakan habis begitu saja, tapi kemudian tenaganya digunakan untuk menghafal Al-Quran. Tapi ingat, wahai orang tua, wahai bapak ibu, jangan kemudian 100% Anda serahkan tugas pendidikan itu kepada pondok pesantren saja, lalu kemudian Anda berlepas tangan. Anda hanya mau mengetahui jadinya, tidak ikut di dalam mendidik. Lalu kemudian ada masalah, Anda kemudian menyalahkan guru-gurunya, menyalahkan pondoknya. Apa yang kalian berikan kepada pondok? Pembayaran yang mungkin pondok itu tidak cukup, lalu kemudian dia harus mencari untuk menggenapkan, untuk kemudian anak Anda, anak kalian, anak kita bisa menuntut ilmu, bisa makan terpenuhi, bisa tidur, bisa tidak terkena sinar matahari,
tidak terkena hujan dikala hujan, harus didinding untuk tidak terkena angin, dan seterusnya, harus melengkapi semua sarana pendidikan. Lalu kemudian kita mau terima jadinya, kita harus ikut di dalam pendidikan ini. Ketika anak-anak kita libur pulang ke rumah, jangan menjadi orang yang kemudian merusak. Gurunya, pondoknya sudah berusaha, Anda rusak. Kasih HP sebebas-bebasnya tanpa aturan. Anda mengatakan bahwa mumpung libur, kalau sudah kembali tidak main HP lagi. Anda tidak mengetahui betapa besar pengaruhnya itu kepada anak. Anda tidak mengetahui itu. Yang Anda ketahui bahwa dia tenang, tidak keluar bermain sana sini. Anda tidak ketahui bahwa yang dia hafal selama ini di pesantren, lalu kemudian dia pulang kembali lagi, kemudian gurunya mengetes semua hafalannya hilang, tidak lancar, lalu kemudian kita mulai lagi dari awal. Anda tidak tahu itu susahnya. Anda tidak tahu bagaimana anak kalian, anak kita ini dididik, bagaimana menjalankan salat fardu, berikut juga salat-salat sunnahnya, lalu kemudian datang dari libur. Jangankan salat sunnah, salat fardu begitu berat kita bangunkan dia. Kita yang merusak ternyata. Kita tidak ikut di dalam proses pendidikan ini. Allah saja ketika menginginkan sesuatu, Allah persiapkan sebabnya. Innallaha idza arada syai'an hayya lahu sababahu. Allah kalau menginginkan sesuatu, Allah persiapkan sebabnya. Kita menginginkan sesuatu tapi kita tidak mempersiapkan sebabnya. Bahkan kita runtuhkan semua itu. Ketika anak kita pulang, waktunya untuk kemudian kita mendidik. Ketika anak kita mondok, persiapkan apa yang harus saya nanti berikan kepada anak saya. Masa gurunya terus? Masa ustadznya terus? Kira-kira apa yang harus saya nasihatkan, ilmu apa yang harus saya berikan ketika dia libur? Apa yang bisa saya bantukan kepada ustadz? Sebab banyak orang tua tidak mengerti dan tidak mau bekerja sama. Dan itu termasuk rukun pesantren. Dan saya mendapatkannya di sini. Pertemuan yang beberapa waktu lalu, yang selama ini saya hanya mengatakan bahwa menurut saya rukun pondok itu hanya dua, guru dan santri. Tapi di sini saya mendapatkan rukun pondok itu ada tiga: guru, santri, dan orang tuanya. Kalau tidak runtuh salah satu rukun-rukun itu tiang, maka runtuh ini. Dan lihat sekarang bagaimana kegagalan dalam dunia pendidikan. Itu lihat, tidak dipungkiri bahwa paling banyak kesalahannya dari orang tua. Paling banyak menghambat orang tua. Kita yang menghambat proses pendidikan anak kita. Yang banyak merusak kita orang tua. Makanya hal ini harus menjadi perhatian kita, perhatian yang besar. Kalau anak adalah aset yang paling besar, kalau anak adalah aset yang akan terus menerus bergenerasi, maka perhatian kita di situ harus sangat besar. Jangan menginginkan sesuatu yang besar lalu kemudian perhatiannya hanya sedikit. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh meninggalkan selaku seorang ayah pendidikan anak kita. Seberapapun bisa kita jangkau. Ada kesempatan kita menjenguk anak di pesantren, beri nasihat yang terbaik. Nah,
dengar guru tak. Nah, patuhi ustadz. Nah, perbaiki akhlak. Jangan yang ditanya terus ranking berapa, sudah berapa juz. Jangan yang ditanya terus hal-hal yang seperti itu. Tanya bagaimana akhlaknya, tanya bagaimana adabnya, tanya bagaimana ibadahnya. Dan tidak perlu Anda protes dengan pencapaian-pencapaian yang misalnya kita dengar anak kita sudah 1 tahun masih belajar mengaji, belum bagus bacaannya. Alhamdulillah. Abi, Umi, saya masih belum menghafal, saya masih belajar. Alhamdulillah. Ya. Berarti nanti bacaanmu nanti akan menjadi bacaan yang paling bagus. Ya. Saya masih di sini, saya belum bisa di sini. Ustadznya bilang begini, apa? Yang penting kamu sholat. Yang penting sholat sunnah. Yang penting adab, akhlak, cara berbicara. Karena yang akan dipelajari, yang terus akan dipelajari itu yang akan diujikan. Kalau Anda sering mengujinya dengan nilai, maka perhatian Anda hanya di situ. Tapi kalau Anda sering mengujinya dengan adab dan akhlak, walaupun mungkin lambat, insya Allah akan ada pengaruhnya. Nah, bagaimana akhlak? Nah, bagaimana salat? Tapi kalau yang selalu diujikan, yang diperdengarkan hanyalah sifatnya penghargaan dari segi dunia, prestasi dan seterusnya, kitalah yang sebenarnya merusak mental anak kita. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang ayah memang tidaklah ringan. Karena semuanya tanggung jawabnya ada pada kita. Maka untuk ibu, istri, untuk anak, jangan kalian keluhkan bahwa orang tua kalian ya sepertinya tidak sayang. Bukan tidak sayang. Sepertinya tidak cinta. Bukan tidak cinta. Tapi semuanya itu sudah beralih menjadi tanggung jawab untuk menghindarkan kalian, dirinya dan kalian dari api neraka. Sebab kalau tidak, dialah yang akan menjadi ya, atau yang akan mempertanggungjawabkan semua itu. Baik, ini mungkin sudah sangat panjang. Hukum asalnya berbicara di waktu malam itu makruh, kecuali dalam hal-hal yang bermanfaat. Nabi SAW memakruhkan tidur setelah salat maghrib dan berbicara setelah salat isya, kecuali dalam hal-hal yang memberikan manfaat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, yang pertama yang harus mengambil pelajaran adalah saya. Ya. Sebab seperti itu, bahwa terkadang dokter sering mengobati akan tetapi dia juga sering sakit. Wa ghairu tukan ya'murun nasa bittaqa, tabibun yudawin nasa wat tabibu alim. Ya. Kemudian untuk senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketakwaan ini sangat penting. Begitu pula keimanan untuk selalu kita tingkatkan. Begitu pula keilmuan untuk selalu kita tambah dan selalu kita amalkan dan kita sampaikan dalam bentuk nasihat-nasihat yang baik kepada anak keturunan kita. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita pada malam ini. Masih ada sesinya, Ustaz? Kelas? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian yang paling terakhir kami mengucapkan jazakumullahu khairan untuk ya Ustaz
selaku pembina pimpinan pondok pesantren. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa menguatkan beliau, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya, senantiasa ya, memberikan semangat berbagi apa saja yang bisa dibagi berupa kebaikan-kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempertemukan kita dalam hal-hal kebaikan. Dan untuk para orang tua santri, jazakumullahu khairan, kalian telah terpilih menjadi orang-orang terbaik yang sudah masuk dalam kata abun, bukan cuma walidun, yang sudah mengarahkan anaknya ke sini, tahu bahwa anak saya harus perbaiki agamanya, sehingga kemudian kita mengantarkannya di tempat ini. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian melakukan kesyirikan.